Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar acara Parlemen Remaja yang dimulai pada tanggal 11 hingga 16 September 2023. Program Parlemen Remaja merupakan ajang untuk mengedukasi para pelajar SMA sederajat terkait dinamika politik tanah air, khususnya dari sudut pandang lembaga legislatif DPR RI. Secara tidak langsung, program ini sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk memaksimalkan bonus demografi di Indonesia, yaitu tercetaknya generasi unggul yang produktif dan berwawasan politik. Tahun ini ada 9.996 akun yang mendaftar untuk menjadi peserta Parlemen Remaja. Setelah proses seleksi, terpilih 134 siswa-siswi yang berasal dari 80 daerah pemilihan di Indonesia. Gelaran Parlemen Remaja tahun 2023 mengambil tema Remaja Kenal Hukum, Taat Aturan, serta Masyarakat Aman. Tema itu berkaitan dengan upaya edukasi hukum kepada remaja. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengatakan, generasi remaja perlu lebih mengenal hukum, sehingga di masa depan dapat tercipta lingkungan masyarakat yang lebih taat aturan. Sekarang ini remaja ini sangat banyak tantangan-tantangan dalam lingkungan, dalam sekolah dan lain sebagainya yang seringkali remaja ini berbenturan dengan masalah-masalah hukum. Mereka ada untuk menjadikan hukum itu sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Melihat dinamika dan kebutuhan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, maka DPR RI mengajak siswa-siswi berperan serta dalam simulasi proses pembentukan kebijakan terkait hukum pidana. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, turut menjadi narasumber untuk menjelaskan substansi Undang-Undang KUHP baru, di mana di dalamnya termuat paradigma korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang mengedepankan perlindungan korban kejahatan. Dengan paradigma yang baru, yaitu korektif, rehabilitatif, dan restoratif, sehingga kekhawatiran masyarakat bahwa KUHP kita akan menjadi KUHP yang eksesif, yang represif, yang mudah mengkriminalisasi, jika kemudian diimplementasikan dengan nafas paradigma baru yang ada di buku 1, kita harapkan itu tidak terjadi. Tapi kuncinya tetap ada di sosialisasi. Sejumlah rangkaian kegiatan harus dilalui para peserta Parlemen Remaja, mulai dari simulasi rapat hingga merasakan aksi kunjungan kerja khas anggota dewan. Tahapan kegiatan itu dilakukan dengan tujuan para generasi muda memahami lika-liku anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Sejumlah anggota dewan pun menyambut positif kegiatan Parlemen Remaja. Kegiatan ini dinilai efektif untuk memasyarakatkan peran dan fungsi DPR serta memberikan pemahaman proses pembuatan kebijakan publik di parlemen. Harapan saya dengan adanya kegiatan seperti ini langsung disimulasikan bagaimana bersidang. Mereka tahulah lebih persis, lebih tahu, lebih dalam mengenai kegiatan-kegiatan parlemen. Kita bicara kemiskinan, pendidikan, tentang apapun Indonesia, kenyataannya harus melalui jalur politik. Harus ini yang mereka pahami. Tentu kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat. Saya sih berharap ini bisa lebih besar lagi, karena tadi kan ada 134 peserta ya, sementara yang mendaftar juga puluhan ribu. Artinya di sana ada antusias mereka yang juga harus kita berikan peluang ke depannya. Di Senayan, Jakarta, para peserta Parlemen Remaja dibekali pengalaman simulasi sidang DPR hingga rapat paripurna. Parlemen Remaja ini diharapkan dapat mengajarkan pentingnya berdemokrasi di Indonesia. Hal itu sejalan dengan peringatan Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada tanggal 15 September. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.